Dalam kasus matinya 3 orang di Bekasi, kolaborasi interprofesi melibatkan lapor, psikolog forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya. Teman-teman sekalian, seiring dengan proses scientific crime investigation, dengan melakukan olah TKP yang baik, penyidik kemudian mendapatkan identitas dari korban atas nama yang pertama Maimunah, perempuan, alamat Cianjur, Jawa Barat. Kemudian yang korban kedua adalah Ridwan Abdul Muiz, laki-laki, juga beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Korban meninggal ketiga adalah saudara Riswandi, laki-laki, alamat sama, Jawa Barat, dan yang di dalam perawatan adalah Neng Ayu Sulustiawati, perempuan, alamat sama di Cianjur, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa tidak ada tanda kerusakan pintu depan maupun pintu belakang. Tidak terdapat kerusakan di dalam kamar tidur belakang, dan area belakang rumah dari hasil olah TKP. Yang menarik, terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Tadinya kita tidak menemukan ini, tapi seiring dengan pengamatan yang dilakukan ditemukan lubang ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa lubang ini ada. Tidak terdapat cipratan dan olesan darah pada tembok di dalam rumah. Berarti patut diduga besar kemungkinan, dan setelah dilakukan proses olah TKP dengan menggunakan teknologi deteksi darah, memang di situ tidak ada cipratan darah. Besar kemungkinan matinya korban karena sebab lain, bukan karena kekerasan. Terdapat sisa bakaran sampah di belakang rumah dekat galian. Kemudian ditemukan plastik, diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sampah. Ini hasil di TKP. Petunjuk juga ditemukan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku dan galian lubang yang saya sebutkan. Hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldicard itu adalah sebuah larutan pestisida
masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, Hadir dan Pak Kabid Humas. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan,
janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup setelah para korbannya menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui. Jadi itu yang dia sebut perjuangan. Kalau kita ingat kasus terpidana Rian Jombang, ini kurang lebih sama, modus operandi intimated related, lalu kemudian diajak ke rumah, diambil hartanya, lalu kemudian dibunuh dengan cara dipukul menggunakan linggis, lalu ditanam di belakang rumah untuk menghilangkan jejak. Ketiga tersangka menurut kajian kami agar mudah ditangkap secara penjelasan, Dullah, Aki ini adalah partner in crime. Jadi sebenarnya antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dullah dan Solihin ini, Dullah atau Solihin ini, Aki, Wawon ini, Dullah menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dullah yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi. Mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiganya. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan sejak pagi tadi, tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur, rekan-rekan, bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dullah atau Solehin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin.
Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya, karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farida. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa ya korbannya? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ya, ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang terjadi sebelumnya. Nanti kemungkinan setelah keluar dari rumah sakit kita akan sidik. Kalau buktinya cukup kita jadikan tersangka. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka. Kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian belum ditemukan. Kemudian ada di Garut ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Jadi dia menjadi korban untuk menghilangkan jejaknya, dibuang ke laut, ditemukan oleh masyarakat, lalu kemudian dikuburkan secara wajar. Ini sedang kita dalami rekan-rekan sekalian. Ini soal kemanusiaan untuk melawan kekejian. Kalau saja partner in crime ini tidak terungkap atau dibiarkan, bisa saja ada korban-korban selanjutnya. Ini yang saya terima kasih dan saya apresiasi kepada tim Polda Metro Jaya yang tidak hanya solid, tapi juga selalu konsisten dalam melakukan penyelidikan berbasis pengetahuan, scientific crime investigation. Jangan terburu-buru menyimpulkan, tapi patuh dan taat kepada tahapan atau metode penelitian ilmiah. Polda, Mabes Polri memiliki resources untuk itu, apalagi didukung oleh para pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan beberapa lembaga-lembaga kajian di bidang pengungkapan dan pembuktian. Pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada seluruh masyarakat, bahwa yang pertama, masyarakat perlu hati-hati dengan janji-janji mendapatkan kekayaan, kesuksesan dengan cara yang cepat dan mudah. Mau kaya, mau menggandakan duit, hati-hati. Nanti profil korban, nanti mungkin Pak Hengki yang akan menjelaskan profil para korban. Ternyata dia bisa mengasih, ada yang sampai 250 juta, 180 juta. Dari manakah mereka ini mendapatkan uangnya? Dan bagaimana para tersangka mengetahui bahwa dia punya duit? Nanti akan kita makin sedih mendengar bahwa mereka ini adalah pejuang-pejuang yang harusnya kita hormati. Mereka ini ada beberapa di antaranya adalah pejuang devisa. Upayakan untuk mengenal. Yang kedua, pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah upayakan untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang baru kita kenal agar terhindar dari praktik-praktik
penipuan. Yang ketiga, karena kalau Anda masuk dalam perangkat partner in crime ini, perangkat partner in crime ini, Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak hanya rugi secara materi, bahkan besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Para korban ini uangnya diambil, nyawanya juga hilang. Sedang kita dalami pengakuan, ternyata ada tindakan-tindakan lain yang lebih keji yang dilakukan oleh para tersangka kepada para korban. Namun ini perlu kita buktikan. Yang keempat, jika ada sesuatu atau jika merasa ada hal-hal yang di luar kebiasaan ataupun terasa janggal, jangan ragu untuk menghubungi kami. Dan yang terakhir, jika ada keluarga yang hilang dan pernah berhubungan dengan para tersangka, sampai saat ini belum kembali, bisa menghubungi Polda Metro Jaya untuk kita lakukan penyelidikan sebagai data pembanding. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki keluarga yang pernah berhubungan dengan saudara Wawon, Solihin, dan Dede, mungkin bisa berhubungan dengan keluarga. Ini teman-teman sekalian, tim lapangan dari Lapor dan dari kedokteran forensik masih ada di Cianjur sekarang untuk melakukan pengangkatan jenazah untuk dilakukan identifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nanti selanjutnya Pak Hengki dan Pak Truno akan menjelaskan. Ini sebuah fenomena sosial dalam konteks kriminal karir yang terjadi di perkotaan dan di daerah pedesaan yang perlu kita waspadai dan harus kita sosialisasikan. Itulah mengapa saya ingin menyampaikan langsung kepada teman-teman media. Saya kira itu, teman-teman sekalian, doakan supaya tim bisa mengungkap keseluruhan kasus yang terjadi. Mudah-mudahan cuma 9 korban ini, ya, tidak ada korban-korban lain.